Selamat malam sahabat Iham Film. Kembali lagi kita mereaction sebuah film ya. Kali ini saya sudah lama tidak menceritakan alur cerita film, bahkan sudah berbulan-bulan ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film lagi yang berasal dari Vietnam ya, yang berjudul Pamahase. Dimana di film ini tuh menceritakan tentang seorang gadis gitu ya, yang gadis yang sedang ingin mencari suaminya ke Manila gitu, dikarenakan dia sedang baru melahirkan seorang anak gitu. Dimana anaknya ini pun belum pernah bertemu bapaknya, dan siapakah bapak daripada anak ini? Ternyata adalah kakak kandungnya sendiri yang sudah lama terpisah. Kita langsung saja ke awal videonya teman-teman ya. Di sini kita diperlihatkan dengan seorang perempuan bernama Lynette. Dia di sini tidak memiliki tiket kapal dan berlari menuju kapal tersebut. Setelah sampainya di kapal, dia pun terlihat sangat kebingungan karena tidak tahu harus menempati duduk di mana. Dan setelah dia duduk di sebuah ranjang di dalam kapal, dia di sini ketahuan oleh awak kabin gitu ya, ABK. Ya, karena ketahuan tidak memiliki tiket, akhirnya dia pun diusir gitu. Singkat cerita, di sini akhirnya dia pun keluar dari kapal itu. Dan di sini dia sempat meminta tolong kepada seorang laki-laki untuk memberikannya sedikit uang karena dia ingin mendatangi semuanya ke tempat yang jauh, yaitu di Skopia gitu ya. Dan laki-laki tersebut pun tidak dapat menolongnya. Tiba-tiba dia melihat dompet seorang ibu-ibu jatuh dan dia memanggilnya. Ya, karena perbuatan baiknya itu akhirnya sang ibu-ibu tadi pun mengajaknya untuk ke suatu tempat tadi itu, ke Skopia, melainkan di sini menaiki taksi dulu menyampaikan ke terminal buat berangkat ke Skopia. Sesampainya di terminal, di sini sang ibu pun masih saja berbuat baik, yaitu dengan memberikan sedikit uang gitu ya. Ya lumayan lah buat bisa membantu sang Lynette ini untuk menaiki bis, tapi tetap saja kurang. Di sini sesampainya dia kembali ke dalam bis, tiba-tiba dia kebingungan dan anaknya pun menangis. Akhirnya dia pun memberikan ASI-nya kepada sang anak. Waduh. Saat memberikan ASI, dia di sini didatangi oleh dua orang preman yang duduk di sebelahnya. Dia pun mengatakan bahwa juga ingin mencoba ASI-nya sama seperti bayinya. Tidak lama kemudian seorang laki-laki datang dengan sebuah pistol mengusir kedua preman tersebut. Setelah itu di sini sang supir sang kernet ini menagihkan uang-uang bus, yang mana bus itu tujuan ke Skopia, dan si Lynette pun meminta tolong kepada sang laki-laki pembawa pistol itu untuk memberikannya sejumlah uang buat ongkos bis ke Skopia, dan laki-laki tersebut pun menyetujuinya karena kasihan gitu ya. Akhirnya dibayarkan dua ongkos buat ke stasiun Skopia. Dan setelah itu mereka pun di sini akhirnya berkenalan. Dia mengatakan bahwa namanya Lynette dan satunya adalah Rod. Rod bertanya kepada Lynette, kenapa kamu bisa sampai ke sini dan apa saja yang kamu lalui. Di sini mulailah Lynette bercerita. Jadi dulunya dia itu adalah seorang anak yang memiliki orang tua lengkap, tapi ketika dia umur ber5 tahun, di sini ayahnya mendapati kecelakaan, yaitu tabrak lari hingga meninggal dunia. Setelah ayahnya meninggal, ibunya pun terlihat stres hingga gantung diri, sehingga membuat dia dan kakaknya Toto ini yatim piatu. Pada suatu malam di sini sang bibi pun membawa sang kakak dan Lynette ini ke sebuah taman. Tanpa disangka-sangka, ternyata kakaknya yang bernama Toto ini dijual oleh bibinya ke seseorang gitu ya. Dan mengatakan kepada Lynette bahwa kakaknya tidak ditemukan lagi. Ya, sampai cerita di situ. Di sini akhirnya sang pembawa pistol ini memberikannya sebuah makanan dan minuman. Ya, dia bilang setelah selesai makan dan minum akan bercerita lagi, dimana di sini dia berumur 16 tahun. Dan ketika itu dia sering ditinggal sendirian, dan akhirnya di sini sang paman pertama kali menyetubuhinya. Dan setelah dilaporkan kepada sang bibi pun tidak percaya. Nah, sang bibi malah memukulinya gitu ya. Waduh. Dan setelah tidak lama itu dia sini bekerja ke sebuah rumah makan gitu ya, sebagai seorang pramusaji. Dan akhirnya tiba-tiba telepon masuk. Tidak lupa juga datang seorang yaitu bernama Toto, yaitu kakaknya sendiri. Singkat cerita, sang Toto ini pun membawa sang adik ke rumahnya yang ada di Skopia, dan dia di sini disambut dengan kakak iparnya yang juga begitu cantik. Kakak iparnya ini bernama
saudara. Dan ketika di malam hari dia di sini sering mendengar adegan pergejrotan duniawi sang kakak bersama sang istri hingga membuat dirinya begitu ingin melakukannya juga, hingga memainkan barangnya sendiri sambil menengok adegan yang dilakukan oleh sang kakak. Karena sering begitu saknenya, akhirnya dia menggosok-gosokkan barangnya kemana saja hingga dia akhirnya menemukan sebuah pelembab dan mencolokkannya ke liang lahat miliknya. Waduh, mulai kacau nih ya. Dan setelah bercerita itu, sang Rod atau sang pria pembawa pistol ini menanyakan, "Aku ingin bertanya suamimu, mana suamimu?" bilangnya kan. Terus dia menjawab lagi dengan cerita pada skala itu setelah kakak iparnya pergi, dia mencium sang kakak ini. Dan dia mengatakan kepada sang kakak ingin dipermainkan seperti sang istrinya ke setiap malam itu. Di sini sang kakak sempat menolak, namun si Lynette ini memaksa hingga terjadilah adegan itu. Mereka akhirnya sering melakukan di mana saja, baik itu di dapur, di atap, di tempat-tempat umum maupun dimanapun. Intinya mereka sering bergencot ria bersama sang kakak hingga suatu ketika di sini sang Lynette ini pun mual-mual. Tanpa disadari akhirnya dia pun hamil. Karena hamil akhirnya dia dikembalikan ke kampungnya, ke Visayas. Setelah berharap setelah lahiran nanti dia akan dijemput oleh sang kakak. Di sini setelah lahir sang kakak pun tidak menjemputnya sama sekali. Karena sang Lynette ini bercerita sambil menangis, sang Rod pun berusaha untuk mengusap air matanya gitu ya. Karena takut dikira orang-orang dia yang membuatnya menangis. Singkat cerita di sini sang Lynette meminjam telepon kepada sang Rod, berharap untuk menelepon kakaknya. Tapi nomor kakaknya sudah tidak aktif lagi, melainkan sudah diganti. Dan sini pun mulai bercerita lagi, apakah pekerjaan Rod? Rod mengatakan bahwa dia adalah seorang pelaut. Dan diceritakanlah oleh sang Lynette, pelaut itu jahat. Buktinya waktu dia tidak punya uang waktu di dalam kapal, di sini dia dipermainkan oleh sang kapten. Waduh. Jadi dia di sini disuruh mengisapkan barang sang kapten gitu ya, karena tidak memiliki uang. Dia pun sempat meminta ampun, tapi tetap saja dipaksa BJ gitu ya. Setelah dengan kapten di sini sang ABK pun juga ikut-ikutan di ruang penumpang menggenjot si Lynette. Lynette pun hanya bisa menangis pasrah. Selesai yang satunya pun juga ikut kembali. Lynette pun hanya menangis sambil menatap anaknya yang dipegang oleh ABK yang satunya. Setelah selesai adegan itu dia pun berdarah gitu. Waduh, mungkin barangnya pakai besi kali ya. Setelah selesai dia mencuci dan bersihkan dirinya, akhirnya sang dua ABK ini memberinya makan. Karena sang Lynette ini sangat lapar, dia pun akhirnya lahap makan makanan yang dikasihkan oleh sang dua ABK itu. Setelah selesai makan, dia di sini disuruh ke kamar gitu dan beristirahat. Dia sempat berkenalan dengan sang nenek. Nenek ini mengatakan bahwa punggungnya sangat sakit sekali. Si Lynette pun bercerita bahwa dia pernah juga menjadi seorang pemijit. Jika berkenan dia akan memijitkan sang nenek itu. Sang nenek pun menerima tawaran sang Lynette dan akhirnya dia pun memijatnya. Dan sang nenek ini sempat mengasihkannya sebuah minyak kelapa gitu untuk memijatnya. Setelah dikasih sang kelapa di sini sang nenek juga bercerita tentang benih-benih ini. Karena Lynette bertanya, ternyata benih-benih itu adalah racun yang didapatnya dari pegunungan dan hutan Visayas di Vietnam. Dia mengatakan bahwa racun ini sangatlah bahaya, gunanya untuk melindungi kita daripada orang-orang yang jahat kepada kita atau yang usil kepada kita. Si Lynette pun hanya terdiam mendengar cerita itu di saat dia sedang menyusui sang anak. Dan ketika dia ingin tidur di sini, tiba-tiba saja dua orang ABK itu datang lagi mengatakan kepada Lynette bahwa dia dipanggil sang kapten dan minta tolonglah kepada nenek itu untuk menjaga bayinya. Lynette pun akhirnya menyetujui panggilan itu dan dia di sini dibawa ke kamar sang kapten utama gitu ya. Di sini sang kapten mengatakan bahwa mereka telah memaksanya ABK-ABK itu, dan sang kapten meminta untuk dipijat juga oleh Lynette.
Lynette pun di sini sempat dipegang-pegang pundaknya. Dia di sini sempat ketakutan dan meminta ampun agar tidak dilakukan apa-apa. Di sini sang kapten beralih-alih untuk memijat saja, namun tiba-tiba dia melepaskan semua pakaian Lynette dan terjadi lagi dia digasak. Setelah selesai, dia di sini kembali lagi ke kabin itu dan dia meminta kepada sang nenek untuk memberikannya racun itu. Ya, karena diberikan oleh sang nenek racun, akhirnya di sini kembali lagi mendatangi 3 ABK dan 1 kapten itu dengan niat mengambilkan sebuah minuman. Tanpa disadari oleh mereka, minuman itu sudah dikasih racun oleh Lynette. Dan tidak luput juga sang kapten utama pun diantarkannya minuman sampai ke kamarnya lagi. Wah. Sang kapten di sini terlihat senyum-senyum karena diantarkan oleh wanita itu. Wah, mungkin dipikirnya wanita itu ketagihan akan barang-barangnya. Dan setelah tidak lama dia meminum, di sini sang kapten utama ini terlihat sangat pusing dan menyuruh kapten lain untuk mengambil kendali gitu ya. Ya, cerita sampai di situ akhirnya di sini sang supir kernet mengatakan bahwa dia harus tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Skopje dikarenakan di sana ada badai dan hujan banjir. Di sini mereka semua penumpang bis dialihkan untuk tidur di hotel. Sesampainya kembali ke stasiun, di sini sang Rod atau sang pemuda pemilik pistol ini kembali lagi menraktir si Lynette gitu ya. Sambil bercerita, Lynette sempat bertanya apakah dia memiliki keluarga. Sang Rod ini mengaku bahwa dirinya bujang gitu. Aduh, bujang kah? Dan setelah tidak lama kemudian itu, sini sang Rod pun kembali lagi membelikan telepon genggam kepada sang Lynette. Ya, dia membeli telepon genggam biasa ya, berharap ada perhatian lebih gitu ya. Setelah dikasihkannya ponselnya beserta pulsa miliknya, berharap dia bisa menelpon sang Toto kakaknya. Lalu si Rod mengatakan bahwa jika kau ingin berterima kasih, bolehkah kau ikut denganku di kamar? Karena sudah termakan epot dari sang Rod, akhirnya sang Lynette pun mau tidak mau menyetujui ikut ke kamarnya Rod. Setelah sampai di kamar, di sini si Lynette disuruh Rod ini untuk mandi dan meletakkan bayinya di kasur. Rod mengatakan, aku bukan laki-laki jahat, tapi ya bagaimana tidak ada niat sakne ya ketika melihat si Lynette mandi yang begitu aduhai ini. Biar laki-laki alim bagaimanapun pastilah akan tergoda. Di sini setelah lama mengikuti, akhirnya Rod memberanikan diri untuk masuk juga. Sudah tahulah adegan apa yang akan terjadi. Setelah selesai di sini mereka bercerita dan si Lynette sambil minum mengatakan bahwa laki-laki itu sama saja biadabnya, termasuk Rod. Rod ini berbuat baik pasti karena dia ingin sesuatu darinya dan dia sudah memberikannya pergenjerotan itu tadi. Setelah lama bercerita, mereka pun akhirnya tidur dan si Rod di sini menerima telepon. Rupanya itu ada telepon dari istrinya, sedangkan dia tadi mengaku bujang. Waduh, parah nih si Rod ya. Tidak lama setelah itu mereka pun melanjutkan tidur lagi. Ketika paginya di sini dia diketok oleh sang bus gitu ya, bahwa mengatakan mereka bis sudah siap dan mereka harus segera berangkat. Akhirnya di sini Lynette pun melanjutkan perjalanannya lagi gitu ya. Dan sempat ditanya oleh pengemudi kemanakah si Rod, dia bilang bahwa Rod sudah pergi meninggalkannya. Dan ternyata Rod ini sudah kembali ke rumah bersama anak dan istrinya. Setelah asik makan, mereka di sini mendapati sebuah berita yang mengatakan bahwa ada beberapa kapten kapal dan pembunuh itu seorang perempuan dan laki-laki yang bernama Lynette dan Rod. Di sini sang Rod pun terkejut karena difitnah seperti itu. Tidak lama kemudian di sini sang polisi pun datang dan menangkap Rod. Rod mengatakan bahwa dia tidak bersalah gitu sambil menatap anak istrinya. Ketika dia ingin melarikan diri, akhirnya Rod di sini ditembak mati oleh para polisi-polisi itu dan film pun selesai. Ya, akhir cerita filmnya agak sedikit membagongkan ya, tapi ya lumayan lah buat hiburan kita semua. Jika kalian setuju dan suka dengan filmnya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.